Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghambaan kita dan sekaligus kesyukuran kita kepada Allah dan pentakziman kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, Pak Imam, bahwa insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan pengajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Asri Muhammad Soleh, Dr. Haji Asri Muhammad Soleh, LCMA, yang insya Allah masih melanjutkan pembahasan kita bulan yang lalu berkaitan dengan fikih ibadah. Dan di kesempatan sebentar kita akan buka juga sesi tanya jawab. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kita beri kesempatan. Baik, saya kira untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Ustaz. Kepadanya falyatafaddal masykuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita untuk senantiasa bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Utamanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu di antara rumah-rumah di bumi ini, yang mana masjid merupakan tempat yang termulia di permukaan bumi ini. Padahal lagi dengan adanya acara majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu, yang kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan ya untuk menuntut ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya mau menuju surga, jemaah sekalian, ya. Dan salah satu jalannya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam juga kita sama-sama kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat.
Jemaah sekalian, kalau di pertemuan sebelumnya kita anggap sebagai pembukaan daripada pembahasan kita tentang masalah hukum-hukum ibadah dalam agama kita. Kita sudah jelaskan berbagai macam latar belakang sejarah daripada ulama kita sampai kenapa terbentuknya jumlahnya mazhab, ya, mazhab fikih dalam agama kita, yang sejatinya kemunculan berbagai macam pendapat di kalangan ulama kita itu bukanlah hal yang harus kita pertentangkan antara satu dengan yang lain, karena mereka masing-masing memiliki pijakan yang memiliki landasan dalam beristihad yang sumbernya juga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ini kita perlu pahami supaya kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah umat ini, ya, karena ada orang juga yang berbeda pendapat, ya. Kalau berbeda sedikit sudah mencap dan memvonis, ya, bahwasanya orang yang selain daripada golongannya itu sesat, ya, sedikit-sedikit dikatakan sesat, ya, padahal tidak seperti itu. Tidak selamanya kalau berbeda pendapat mesti ada yang sesat. Boleh jadi dua-duanya adalah pendapat yang memang telah dibenarkan, ya, secara prinsip dalam agama kita, ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang sangat menyimpang, misalnya yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka tentunya ini perlu diluruskan, ya, diluruskan. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan lanjutkan pembahasan kita, dan sebagai pembahasan awal dari pembahasan tentang fikih ibadah ini, kita mulai dari bagian dasar di masjidnya, ya, supaya pemahaman kita itu sempurna. Jadi jangan kita belajar ilmu itu langsung melompat tinggi-tinggi, ya. Kita belajar yang paling dasar, sedikit demi sedikit kita memahami apa yang kita ingin pelajari bersama, apatah lagi berkaitan dengan ibadah dalam keseharian kita, ibadah sholat misalnya, ya. Maka para ulama fikih dari semua mazhab itu, kalau kita buka kitab-kitab mereka, kitab-kitab mereka itu selalu dimulai dengan pembahasan tentang kitabut taharah. Apa itu kitabut taharah? Pembahasan tentang tata cara bersuci sebelum masuk pembahasan tentang sholat. Didahulukan pembahasan tentang bersuci sebelum masuk ke dalam sholat. Kenapa? Karena bersuci ini merupakan salah satu syarat sah daripada sholat. Karena orang yang tidak beres kiranya bersuci masuk ke dalam sholatnya, itu bisa membuat sholatnya tidak sah, ya, seperti itu. Makanya semua ulama fikih itu pasti mendahulukan pembahasan tentang tata cara bersuci. Ini juga tentunya berdasarkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Miftahus sholati at-tahur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-tasbih." Beliau bersabda, kunci daripada sholat itu adalah kesucian. Yang mengharamkan adalah takbir, itu takbiratul ihram. Yang menghalalkan adalah salam. Nah, di sini Rasul mengatakan kunci sholat itu adalah kesucian, harus suci. Tidak boleh orang membuka sholatnya tanpa dalam kondisi suci. Nah, untuk membahas tentang masalah bersuci ini, kami sering memberikan dasar dengan memberikan 3 pertanyaan yang harus kita jawab bersama di bahas ini. 3 pertanyaan yang berdasar berkaitan dengan bersuci ini. Kalau kita sudah bisa menjawabnya, maka insya Allah kita sudah menguasai hal yang paling mendasar dalam tata cara bersuci. Ya.
Pertanyaan yang pertama adalah apa yang diperintahkan dalam agama kita untuk disucikan? Ini pertama. Yang kedua, apa alat atau media yang dipakai untuk bersuci? Dan yang ketiga, bagaimana cara mensucikan? Ya, bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini kalau kita sudah paham semua, maka insya Allah kita sudah memiliki dasar yang sangat kuat berkaitan dengan masalah bersuci. Mungkin kita akan bahas sebagian dulu pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang diperintahkan dalam agama kita untuk disucikan? Ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mensucikan pakaian. Wasiyabaka fatahhir dalam surah Al-Mudaththir, ya. Dan pakaianmu maka bersihkanlah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh membersihkan wajah kita, membasuh wajah atau mencuci wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa iyyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum minal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini ayat tentang wudu, ya, ayat tentang wudu. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab fikih, maka para ulama sepakat bahwasanya sebelum masuk ke dalam sholat kita, maka ada dua hal yang harus kita bersihkan. Kembali kepada definisi disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya at-taharatu raf'ul hadasi wa zawalun najasati. Ini maksud dengan bersuci adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi dua. Jadi bersihkan itu adalah yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Ya, katakan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kenapa bahasanya berbeda? Ada dikatakan mengangkat, ada yang mengatakan ada dikatakan menghilangkan. Ya, dikatakan mengangkat hadas maksudnya adalah mengangkat hukumnya. Karena hadas itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya, tidak bisa dilihat. Sementara najis dikatakan dihilangkan karena memang ada zatnya, ada bendanya. Ya, maka dikatakan dihilangkan. Ya, dihilangkan. Nah, pembahasan tentang hadas najis inilah yang kita akan bahas sedikit, ya, pada malam hari ini. Mulai dari pembahasan tentang najis dulu. Kita dahulukan pembahasan tentang najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Dan apakah semua yang kotor itu adalah najis? Ya. Najis itu disebutkan dalam sebagian kitab adalah al-asya'ul ladzi atau al-asya'al qazira allati tamna'u minas shalah. Sesuatu yang kotor yang menghalangi seorang hamba untuk melaksanakan sholat. Jadi sesuatu yang bersifat kotor, yang mana ketika kotoran itu ada, maka itu menghalangi seorang hamba untuk melaksanakan sholat. Artinya tidak boleh melaksanakan sholat sementara kotoran itu ada. Nah, dikatakan dengan najis. Berarti najis itu sifatnya kotor. Ya, ya. Najis itu sifatnya
kotor. Hanya saja tidak semua yang kotor itu adalah najis. Nah, ini harus paham, Pak. Ya. Jadi kalau najis itu sudah pasti kotor. Tapi tidak semua yang kotor itu sudah pasti najis. Contohnya, Pak, apakah termasuk najis atau bukan? Ya. Mohon maaf, air liur najis atau bukan? Ya kan? Kalau keluar kan kotor. Iya. Mohon maaf, air telinga, ingus, kotor tidak? Najis bukan? Bukan najis. Ya seperti itu ya. Berarti tidak semua yang kotor itu adalah najis. Tapi yang najis itu sudah pasti kotor. Nah ini. Untuk menentukan itu najis atau bukan, siapa yang menentukan? Iya. Saya menentukan bahwa ini najis, ini kotor dan najis, ini kotor dan bukan najis. Itu kembali kepada penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga hukum asalnya untuk menentukan suatu benda itu najis atau bukan, itu harusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Sekalipun memang ada sebagian benda-benda yang diperselisihkan oleh ulama kita, apakah itu najis atau bukan. Saya sebutkan ya. Jadi ada yang disepakati oleh para ulama kita najis, dan ada yang diperselisihkan ya, apakah itu najis atau bukan. Tapi pada kesempatan ini yang menarik untuk dibahas di sini adalah macam-macam najis ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagi najis menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan an-najasatu al-mughalladhah, najis yang tebal. Ada an-najasatul mutawassithah, najis yang sedang. Ada an-najasatul mukhaffafah, ada najis yang tipis atau ringan. Nah, kalau kita lihat dan kita buka kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, mereka memberikan contoh bahwasanya termasuk daripada najis tebal atau najis berat itu adalah, mereka mengatakan al-qalbu wal insiru wa ma tawallada minhuma. Ya. Anjing dan babi dan segala turunannya itu adalah najis tebal atau berat, ya, najis tebal atau berat, ya. Jadi ini kalau kita simpulkan di sini bahwasanya apa saja yang berkaitan dengan anjing dan babi itu, menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, maka itu adalah najis tebal. Jadi anjing dan babi, kalau dikatakan anjing dan babi itu berarti kan badannya. Badannya termasuk najis tebal. Kemudian apa-apa yang menjadi turunannya, maksudnya adalah apa yang keluar dari keduanya itu, anjing dan babi, sama dikatakan juga najis tebal. Nah, ini kalau kita mengikuti pendapat ini, berarti kafir menyentuh anjing, najis itu. Ya. Kalau kita menyentuh yang keluar darinya seperti kotorannya, atau pakai sampai ringan-ringan, misalnya keringatnya, itu juga termasuk najis tebal menurut pendapat ini, mazhab Syafi'i. Ya. Sekalipun ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya yang najis itu adalah najis tebalnya, ya, itu adalah air liur dan kotorannya, air liur dan kotoran, ya, kotoran anjing tersebut. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i itu, dalam hal ini mereka agak ketat, ya, dalam mazhab mereka bahwasanya anjing dan babi itu pokoknya semuanya itu masuk dalam kategori najis tebal, ya, termasuk dagingnya. Itu daging babi misalnya kan, kalau daging babi disentuh itu menurut mazhab Syafi'i itu adalah najis tebal, yang akan dimakan. Disentuh saja itu sudah najis tebal, ya. Bagaimana kalau dimakan, Pak?
Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan najis teman. Kemudian najis sedang. Kalau kita sering buka pelajaran-pelajaran di sekolah itu, sering dikasih contoh najis sedang itu adalah air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi sesuatu selain daripada ASI, air susu ibu. Saya sendiri kalau kita buka itu dari pelajaran SD, SMP sampai SMA itu contohnya itu terus dibersihkan. Itu baik. Nah, sementara najis tipis itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau belum mengkonsumsi sesuatu selain daripada air susu ibu. Seperti bedakan air kencing perempuan dengan air kencing laki-laki. Ya. Kenapa dibedakan Pak kira-kira? Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Memangnya itu kandungan kencingnya beda ya? Kan begitu. Kalau kita pikiran kita itu, kenapa dibedakan bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Nah seperti itu. Ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sebenarnya air kencing laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Hanya saja dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hal ini dibedakan untuk memberikan keringanan kepada orang tua, utamanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Dulu kan bayi itu kan tidak pakai popok, Pak. Beda sekarang itu ya rata-rata bayi kita sudah pakai popok, jadi mudah dibersihkan. Kalau dulu ya kita masih dapat orang tua kita dulu ya. Ya. Kalau kita punya adik-adik kita gitu ya, masih dapat itu orang tua kita tidak pakai popok ya. Termasuk kita mungkin tidak pakai popok kita waktu kita masih kecil. Apalagi pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dibedakan laki-laki dan perempuan kata Imam Syafi'i? Karena air kencing bayi perempuan itu bayi perempuan kalau kencing itu tempat itu terkumpul mengenai pakaian. Dan kemana-mana air kencingnya, maksudnya begitu ya. Terkumpul di situ sehingga mudah dicuci. Ya, pada dulu kan pada zaman Nabi itu kan maksudnya air agak susah. Mencari air itu agak susah. Jadi biasa kalau mereka mencuci pakaian itu yang dicuci itu hanya bagian yang terkena najis saja, dan di semuanya. Yang terkena najis saya dicuci, diperas, selesai. Bisa dipakai melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau perempuan kan jelas. Tapi kalau bayi laki-laki kencing Pak, ya ada yang turun kiri ke kanan, ya seperti itu ya, ya tersebar. Nah sehingga itu memberatkan ibu-ibu biasa. Kalau harus dicuci lagi, yang mana kena, yang mana tidak. Nah, makanya dikatakan oleh beliau, ini memberikan keringanan pada ibu-ibu pada zaman itu supaya membersihkannya itu tidak sama dengan air kencing bayi perempuan. Tidak dipersyaratkan untuk hilang air kencingnya, cukup dipercikan air kan. Kalau air kencing bayi laki-laki, kalau air kencing bayi perempuan harus diperas sampai mengalir airnya. Nah, ini hikmahnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Namun teman sekalian, sekalipun keduanya ini yang sering disebutkan dalam buku-buku, tapi kalau kita menghukumi secara umum najis-najis itu, maka najis itu kebanyakannya masuk dalam kategori najis sedang. Ya. Jadi selain daripada anjing dan babi yang merupakan najis tebal, dan selain daripada air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu kecuali daripada ASI, maka yang lain itu termasuk dalam kategori najis sedang. Ya sebenarnya tidak ada bedanya antara air kencing bayi perempuan, air kencing anak perempuan, air kencing perempuan dewasa, itu sama semua hukumnya Pak. Masuk dalam kategori najis sedang. Semuanya sama. Ya hukumnya. Disebutkan air kencing bayi perempuan yang merupakan selain daripada ASI, itu hanya membedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan.
Tapi ya perempuan ya sama dengan laki-laki begitu juga. Kalau sudah dewasa, laki-laki dan perempuan sama hukumnya, air kencingnya. Semuanya masuk dalam kategori najis sedang. Ya, najis sedang. Begitu juga dengan najis yang lain, itu kebanyakannya sekali lagi masuk dalam kategori najis sedang. Nah, ini ya sekali lagi kita diperintahkan untuk membersihkannya yang masuk dalam kategori najis sedang. Najis sedang dan najis tipis ya. Ya, di selesai satu ya, kita bahas dulu najis ini sudah selesai dengan pembagian-pembagiannya. Kemudian yang kedua adalah hadas. Hadas ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan hadas besar, ada disebut dengan hadas kecil. Ya. Hadas besar dengan hadas kecil. Yang manakah disebut dengan hadas besar dan mana hadas kecil? Ya. Hadas besar itu adalah hadas yang mengharuskan seorang hamba untuk mandi wajib. Disebut dengan hadas besar. Kalau hadas kecil itu adalah semua pembatal wudu yang tidak mewajibkan mandi wajib. Jadi apa saja yang membatalkan wudu tapi tidak mengharuskan mandi, itu adalah hadas kecil. Karena kalau mengharuskan mandi namanya hadas besar, seperti itu. Iya. Jadi kalau kita paham di sini, hadas besar itu sebenarnya juga pembatal wudu. Hadas besar juga adalah pembatal wudu. Hanya saja dia juga mengharuskan mandi wajib, maka dia masuk dalam kategori dikatakan hadas besar. Kalau ada yang membatalkan wudu tapi tidak mengharuskan mandi, hanya mengharuskan mengulang wudu kalau kita mau salat, itu namanya hadas kecil. Ya. Ya. Kalau kita sebutkan berapa jam? Oh, di sana. Ya, kalau kita sebutkan apa tadi, hadas besar dengan hadas kecil, maka apa-apa saja yang mengharuskan kita mandi wajib. Ini harus disebut Pak supaya jelas ya. Apa yang mengharuskan kita mandi wajib? Yang pertama adalah al-jima', berhubungan suami istri. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang kedua disebut dengan inzalul mani, keluar air mani, sengaja atau tidak sengaja. Kalau berhubungan suami istri jemaah sekalian, sekalipun tidak keluar air mani, itu tetap mewajibkan mandi wajib. Ya, kata Rasulullah bersabda, "Idzal taqal fitanani faqad wajibal ghusl." Kalau dua sunat sudah ketemu kata Rasulullah, maka sungguh telah wajib mandi. Ya, tidak dipersyaratkan, ya. Tidak dipersyaratkan keluarnya, ya. Kemudian sudah dua ya. Yang ketiga, ya, yang mengharuskan mandi wajib ini khusus bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Ya, selesai masa haidnya, berarti masa haid itu wanita itu dalam kondisi berhadas besar, dalam kondisi nifas habis melahirkan, ya, habis melahirkan juga. Sampai selesai atau terputus darah yang keluar, berarti kan sudah suci, maka wajib untuk mandi juga, seperti itu. Ya, tapi kalau wanita ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya masa haid itu paling lama adalah 15 hari. Ya, paling lama 15 hari. Paling sedikitnya sehari.
Ya, tapi kebanyakan itu wanita, kebanyakannya 1 pekan. Artinya begini, kalau ada seorang wanita haid, kemudian setelah 15 hari masih ada yang keluar, maka itu tidak dihitung lagi sebagai darah haid, itu sebagai darah istihadah namanya. Darah istihadah yang tidak menghalanginya untuk melaksanakan sholat atau berpuasa di bulan Ramadan. Tetap harus mandi suci, kemudian menjalankan ibadah seperti biasa. Begitu juga dengan nifas. Itu paling banyak 40 hari, sekalipun ada yang mengatakan sampai 60 hari, ya. Ulama dalam Syafi'i mengatakan sampai 60 hari. Ya, tapi pendapat yang kuat bahwasanya itu sampai 40 hari. Ya. Maka kalau sudah sampai pada masa itu, sekali masih ada yang keluar darah, maka sudah harus mandi wajib dan menjalankan ibadah sholat dan puasa sebagaimana mestinya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, apalagi Pak? Yang perkara yang wajib, harus mandi wajib. Masih ada? Ya? Kalau dibahas tadi sudah masuk, ya. Yang tadi yang kedua, ya. Keluar di air mani, sengaja atau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja kan pipi kan? Kalau tidak sengaja, agar itu maksudnya tadi, ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya mengatakan bahwasanya termasuk di sini orang berhadas adalah meninggal dunia. Makanya mayit itu wajib untuk dimandikan. Karena meninggal dunia itu menyebabkan dia berhadas besar. Ya, berhadas besar. Ada juga orang mengatakan bahwasanya orang kafir juga itu berhadas, sehingga ketika masuk Islam diwajibkan untuk mandi. Orang kafir, ya, masuk Islam, maka sebenarnya ulama mempersyaratkan untuk mandi wajib dulu baru masuk Islam. Namun pendapat lebih kuat, mandi itu bagi orang yang hendak masuk Islam hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Sekalipun memang Rasulullah pernah memerintahkan kepada sebagian sahabat ketika hendak mengucapkan kalimat syahadat disuruh mandi dulu. Ya, Rasul mengatakan mandi dulu di sumur fulan, setelah itu baru kamu ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi lebih banyak sahabat yang masuk Islam tanpa disuruh mandi. Ya, banyak sahabat yang datang ke Rasulullah sebelum masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah langsung mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Ini menunjukkan bahwasanya mandi bagi orang yang masuk Islam itu tidak wajib, hanya disunnahkan, ya, disunahkan. Kalau sempat mandi, disuruh mandi. Kalau misalnya dalam waktu yang cepat, ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang susah air, jangan terus suruh cari air baru suruh syahadat. Nanti keburu meninggal orangnya, keburu masuk Islam, wah celaka dia. Ya, nah, seperti itu. Ini termasuk perkara yang disebut oleh kita perkara yang mengharuskan mandi wajib. Dia adalah hadas-hadas yang besar. Hadas kecil, insya Allah kita akan bahas nanti di pembahasan tentang pembatal wudhu. Kalau kita sudah masuk di pembahasan tentang wudhu ini, kita akan bahas di situ apa saja yang termasuk pembatal wudhu itu. Ya, makanya artinya apa yang kita pahami selama ini sebagai pembatal wudhu dan tidak mengharuskan mandi wajib, maka itulah hadas kecil. Kapan batal wudhu kita? Berarti kita berhadas. Itu hadas kecil, ya, hadas kecil. Makanya kita itu dianjurkan kalau habis berhadas itu segera mengulang wudhu kita kembali. Contoh misalnya, kalau kita buang air besar atau buang air kecil, itu kita berhadas, ya, berhadas, maka tidak cukup hanya dengan istinja. Setelah istinja, kita harus berwudu kembali baru kita suci. Karena istinja itu hanya menghilangkan najis, tapi tidak mengangkat hadas. Jadi kalau kita sudah beristinja, upayakan kita berwudu kembali, ya, baru kita dikatakan suci dari hadas
dan najis. Yang tadi kita bahas pada malam hari ini, apa yang membedakan antara hadas dengan najis? Ini penting, Pak. Apa yang membedakan antara hadas dengan najis? Kira-kira bertanya, Pak? Ya. Apa yang membedakan hadas dengan najis itu? Sebenarnya banyak perbedaannya. Di antaranya, hadas itu tidak kelihatan. Tadi disebutkan ya, hadas itu tidak kelihatan. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan, Anda berhadas warnanya hijau, tidak ada. Ya. Tidak bisa dilihat. Sementara najis itu kelihatan, ada bendanya, ada zatnya. Yang pertama. Yang kedua, hadas itu hanya terjadi dalam tubuh kita. Maka tidak ada pakaian yang berhadas, tidak ada tempat sholat yang berhadas. Yang ada itu tubuh kita yang berhadas. Kalau najis bisa mengenai badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita, itu najis. Nah, seperti itu. Apalagi bedanya, konsekuensinya. Kalau ada orang yang lupa kalau dia berhadas atau bernajis lalu melaksanakan sholat, nanti setelah sholat baru ingat, ternyata tadi saya berhadas atau saya sadar bernajis. Apa bedanya? Kalau dia lupa bahwasanya dia berhadas lalu melaksanakan sholat, maka sholatnya itu harus diulang. Sholatnya harus diulang. Jadi misalnya dia habis buang air kecil, kemudian melaksanakan sholat tanpa berwudu. Tapi nanti setelah sholat baru ingat, ternyata saya tadi habis buang air kecil atau buang angin misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu dia harus ulang. Bahkan sekalipun sudah lewat waktu sholatnya, kalau dia ingat maka dia harus qadha, dia ganti sholatnya itu. Ya, dia ganti sholatnya. Tapi kalau najis beda. Menurut pendapat yang lebih kuat, kalau ada orang yang terkena najis pakaiannya misalnya, nanti setelah sholat baru dilihat, ternyata ada najis di pakaian saya. Menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak wajib mengulang sholatnya. Tapi kalau dia mengulang tidak masalah, boleh dia mengulang. Tapi tidak wajib, karena sholatnya dikerjakan itu dan dia membawa najis tanpa sepengetahuannya, itu dianggap tetap sah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika melaksanakan sholat, kemudian ketika sholat itu dia mendapatkan kabar dari Jibril bahwasanya sandalnya terkena najis, beliau hanya membuka sandalnya. Ya, jadi kalau kita lihat riwayatnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat, memimpin sholat dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah membuka salah satu sandalnya. Mungkin kalau tanya, kenapa Rasulullah sholat pakai sandal? Ada orang sholat pakai sandal, Pak? Kalau masih di sini pakai sandal, kira-kira bagaimana? Marah pengurus masjid, Pak. Ya. Dulu pada zaman Nabi itu, Nabi pakai sandal dan tanpa sandal itu wajar. Kenapa? Karena memang lantainya itu tidak seperti ini, Pak. Langsung di tanah. Sujudnya langsung di pasir. Jadi mereka pakai sandal itu biasa. Pakai sepatu pun biasa. Sholat pakai sepatu. Khuf namanya ya, khuf. Nah, ketika Rasulullah sholat pakai sandal, tiba-tiba Rasulullah mencopot satu sandalnya atau kedua sandalnya, dia keluarkan sandalnya. Para sahabat di belakang yang melihat, wah, ada tata cara sholat yang baru ini, buka sandal. Sahabat juga ikut buka sandal. Ya. Setelah sholat, Rasulullah lihat ke belakang, kenapa terbuka semua sandal nih? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tadi kamu lihat Rasulullah buka sandal, maka kamu juga buka sandal. Nah, seperti itu. Dikira cara baru ya dalam sholat. Maka Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Tadi itu ketika saya sholat, Jibril datang kepada saya memberitahukan bahwa di sandal saya itu ada najis, makanya saya buka. Ya, saya buka. Para sahabat ternyata ikut membuka sandal semua. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ketika ada najis tanpa sepengetahuan itu tidak membatalkan
sholat, karena Rasulullah tidak mengulang sholatnya, tidak membatalkan sholatnya, tetap meneruskan sholatnya. Itu kalau tanpa sepengetahuan. Nah seperti itu, sehingga dikatakan bahwasanya keberadaan najis itu tanpa sepengetahuan orang yang sholat tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Sebenarnya beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hadas dan najis kita bahas. Insyaallah nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa yang dipakai untuk bersuci dan bagaimana cara mensucikannya. Tapi kalau yang bertanya, insyaallah malam ini sebelum kita tutup majelis kita masih ada barang mungkin kita manfaatkan waktu kita untuk saya jawab. Menolak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, ya sudah kita mendengarkan penjelasan tentang tata cara membersihkan hadas, ya. Begitu juga najis beserta dengan macam-macam yang tadi telah dengar. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sebelum masih ada waktu kurang lebih sekitar jam berapa Mas Sofi? 40. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Cukup lumayan banyak. Bukan untuk pulang tidur tapi untuk bertanya. Baik, silakan kalau ada yang di antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu belakang yang bertanya. Bapak-bapak itu berarti ada anaknya, tidak harus nih. Ya, oke. Ya, satu, siapa lagi? Belakang. Ya, dua. Ya, silakan. Syukran Ustaz. Besar-besar suara. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila yang bersangkutan menjadi imam atas setelah sholat baru diingat bahwasanya sudah buang air kecil namun belum bersuci? Apakah makmum harus mengulang kembali sholatnya atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan tahun lalu waktu tadi di sini ya, terkait yang tayamum pada saat tidak ada air ketika jima. Apakah kalau misalkan kita sudah tayamum lantas mendapatkan air harus mandi wajib lagi atau sudah tidak wajib mandi wajib? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, Ustaz, imam yang memimpin sholat padahal dia lupa bahwa dia berwudu ya, karena misalnya habis buang air atau apa. Yang kedua, pertanyaan tahun lalu itu saya dengar. Oh ya, silakan langsung Ustaz. Satu-satu ya, satu-satu. Sebentar setelah dijawab baru kemudian bertanya lagi. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan imam ya. Sementara sholat dia ingat bahwasanya dia dalam kondisi berhadas. Jadi memang tadi disebutkan bahwasanya kalau orang melaksanakan sholat dalam kondisi hadas maka secara otomatis sholat itu tidak sah. Nah sehingga ketika sementara melaksanakan sholat, pas dia sholat sudah dalam sholat perlu diingat, ternyata saya berwudu. Maka dalam kondisi seperti itu dia harus segera berhenti dari sholatnya, keluar dari sholatnya. Nah, kalau sholat sendiri kan tidak masalah, ya, bisa kita ulang sendiri atau mungkin sebelum sholat. Bahkan pernah Umar bin Khattab itu sudah berdiri di depan, lalu dia ingat, ternyata dia berhadas besar. Akhirnya dia pergi mandi dulu, pergi mandi tunggu sama jemaah, menjadi imam. Supaya apa? Dia berhadas, dia pergi mandi dulu, baru kembali mengimami, ditunggu sama jemaah. Sudah dikomat, ya. Nah ini dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat, kalau imam dalam kondisi berhadas, apakah memang dia belum berwudu atau sementara dia imam tiba-tiba berhadas, buang angin misalnya seperti itu. Maka ketika itu juga, ketika dia ingat atau ketika berhadas, maka segera dia berhenti dari sholatnya. Tapi berhentinya di tempat yang pas. Jangan pas sujud langsung dia lari keluar. Saya mati makmum itu, kenapa tidak angkat kepalanya ini? Ternyata sudah lari imamnya.
Ya. Jadi dia harus misalnya dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri, baru dia memberikan isyarat terhadap orang di belakangnya. Makanya belakang juga dengan sembarangan. Belakang imam itu tidak boleh orang sembarangan yang tidak paham dengan hukum salat berjamaah. Nanti imamnya suruh isyarat maju ke depan, tidak bergerak-gerak, bubar itu orang. Ya seperti itu. Jadi kalau imamnya kasih isyarat maju ke depan, bahkan kalau tidak mau berdiri, imam boleh menarik ke depan. Tarik itu yang di belakangnya itu maju ke depan untuk menggantikan posisinya menjadi imam. Maka dia melanjutkan sholatnya imam keluar dulu, ya, dia harus membersihkan diri. Kalau berhadas besar, dia harus mandi dulu, baru masuk kembali di makmum, ya. Kalau berhadas kecil cukup berwudu, baru ikut kembali melaksanakan sholat. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, saya jelas ya. 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 Oh ya. Kalau selesai sholat baru imamnya baru ingat, maka jemaah sah sholatnya. Imamnya harus mengulang sendiri sholatnya karena dia yang berhadas. Ada makmum kan tidak berhadas. Ya, maka sholatnya tetap sah. Selama tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tayamum. Ya, dalam kondisi berhadas besar, kemudian tayamum karena tidak ada air, ya, lalu melaksanakan sholat. Bagaimana ketika sudah tayamum itu, kemudian dia mendapatkan air, apakah dia tidak lagi wajib untuk mandi? Nah, tayamum itu dilakukan untuk melaksanakan sholat dalam kondisi yang darurat, karena tidak ada air. Ketika kondisi darurat sudah hilang, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya dia masih berhadas besar dan dia harus mandi kembali, ya, mandi kembali untuk melaksanakan ibadah sholat. Dia tidak bisa misalnya dalam perjalanan berhadas besar, kemudian dia hanya bertayamum melaksanakan sholat. Sampai di rumah juga tetap melaksanakan sholat dengan tayamum. Itu tidak sah. Kenapa? Karena di rumah sudah ada air. Maka kita harus mandi wajib dulu, baru melaksanakan sholat. Ya. Allah Allah. Langsung Aldino. Orang yang berperang di jalan Allah terus mati syahid, dia berhadas atau tidak? Kalau orang berperang di jalan Allah mati syahid, terus Apa dia berhadas? Maksudnya dimandikan itu apa tidak? dia dimandikan atau tidak? Ya. Ya, artinya orang mati syahid. Ya, apakah dimandikan atau tidak? Ya, ulama kita berbeda pendapat tentang apakah orang mati syahid itu dimandikan atau tidak. Karena ada sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan sebagian orang yang mati syahid tetap dimandikan. Tapi ada juga sahabat yang mati syahid langsung disolati oleh Rasulullah lalu dikuburkan tanpa dimandikan. Bahkan ada sahabat yang baru-baru menikah, ya, yang mana waktu pagi harinya dia dalam kondisi junub, kemudian langsung di paginya itu langsung ada seruan untuk pergi berjihad. Dia pun ikut berjihad tanpa mandi wajib. Ternyata dia gugur dalam peperangan tersebut dalam kondisi berhadas besar, ya. Dan tidak dimandikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada riwayat mengatakan bahwasanya yang mandikan itu adalah malaikat, disebut dengan ghasilul malaika. Orang itu dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga di sini sekalipun pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang mati syahid itu tidak harus dimandikan. Apalagi kalau memang suasananya memberatkan, ya, misalnya dari tempat yang tidak ada air, atau misalnya banyak orang yang meninggal karena perang misalnya, kan juga biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memandikan. Maka
Sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid seperti ini itu tidak wajib untuk dimandikan. Kemudian ada juga mengatakan di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tidak memandikan orang-orang mati syahid, karena nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan dengan darah yang masih menetes dari badannya. Ya, ini memberikan saksi bahwasanya dia betul-betul mati dalam keadaan syahid dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ya, silakan Pak kalau masih ada yang mau ditanyakan. Dapat biar masih ada dua terakhir. Pak Raja dulu. Ya, silakan Pak. Dikit lagi Pak supaya kedengaran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi itu secara fikih sudah bagus sekali. Mungkin yang saya ingin tanyakan, mungkin dalam keadaan seperti kita duduk-duduk, tapi tiba-tiba ketiduran. Nah, padahal kita ini sudah memasuki ihsan misalnya. Apakah orang seperti ini tidak perlu lagi mengulangi wudhunya? Apakah biasa sudah sah? Suatu pengalaman yang pernah saya lihat itu, saya menegur bahwa bapak ini harus benar-benar duduk dulu. Apakah ini benar pendapat saya? Atau memang masih ada penjelasan lain? Yang kedua, ada mengaku orangnya adalah Islam, tapi tidak pernah melakukan salat dan dia meninggal. Apakah orang seperti ini wajib hukumnya untuk disalati? Itu barangkali merupakan kesempatan sama kali begitu seperti itu. Ya, langsung saja Ustaz. Jadi yang pertama berkaitan dengan orang yang tidur sambil duduk ya. Ya. Orang yang duduk kemudian tidur, memang kalau kita baca pendapat Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan bahwasanya kalau dia duduk dan pantatnya itu menempel ke lantai, maka dia tidak wajib wudhu. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Sekalipun kalau kita pendapat lain itu ada sampai 8 pendapat Pak tentang tidur itu. Apakah dia batal wudhu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan kalau dia duduk dan pantatnya menempel ke lantai, maka dia tidak berhadas. Ya. Sekalipun saya sendiri memilih pendapat yang lain. Ya, pendapat yang lain bahwasanya sebenarnya memang yang membatalkan itu bukan tidur itu sendiri. Bukan tidur itu sendiri. Tapi karena ketika seseorang tidur, dia tidak rasa apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga dikhawatirkan ada yang keluar tanpa dia rasa. Angin misalnya kan. Saya menjamin kalau kita tidur, biasanya ada yang keluar tanpa dirasakan seperti itu. Makanya ulama kita mengatakan karena tidur itu membuat akal pikiran itu tidak bekerja, tertutup, sehingga bisa jadi ada yang keluar tanpa kita rasa. Nah, sehingga menyebabkan di sini tidurnya itu nyenyak atau tidak. Kalau tidurnya nyenyak, bagaimanapun posisinya, maka itu dianggap membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak, maka tidak membatalkan wudhu karena dia masih bisa merasakan apa yang terjadi pada badannya. Bagaimana cara membedakannya antara nyenyak dengan tidur tidak nyenyak? Dulu para sahabat disebutkan oleh Abu bin Rabah, beliau mengatakan dulu para sahabat Nabi dulu itu ketika selesai salat maghrib biasa mereka menunggu waktu salat isya di masjid. Dan saya melihat bahwasanya sebagian sahabat itu kepalanya atau rusuh. Ya, kepala mereka itu tidak turun begini. Ya. Itu apa namanya itu begini. Kalau bekas bilang apa itu? Madu-madu. Nah, kata Abu bin Rabah, ketika masuk waktu isya, ternyata mereka melaksanakan sholat isya dan mereka tidak lagi mengulang wudunya. Menunjukkan bahwasanya tidur begini itu adalah tidur ringan, tidak nyenyak. Kalau dipanggil namanya itu pasti dia menjauh atau dia akan sadar. Ya, begitu.
Tapi kalau awalnya begini-begini, naik apa turun, naik lagi, baru turun lagi, tidak naik lagi. Mereka kalau bebel lagi, itu berarti sudah nyenyak Pak. Nah, kalau seperti itu, misalnya kalau orang dengarkan khutbah misalnya, ya. Dengarkan khutbah bukan mendengarkan khutbah tapi tidur, khusyuk tidurnya. Ya, kalau tidak naik lagi berarti itu sudah nyenyak. Itu dikhawatirkan akan ada yang turun apa dirasa. Itu sebaiknya harus diulang wudunya Pak. Ya, diulang wudunya kalau niat tidurnya. Gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi Orang tidak salat Ustaz, apakah orang yang tidak salat? Nah, ini salahnya ya. Ya. Banyak di antara umat Islam pada hari ini yang tidak menyadari bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Ya. Yang jelasnya ini merupakan dosa besar. Terlepas dari perbedaan ulama kita, ada yang mengatakan dia apa masih muslim atau bukan. Tapi jelasnya meninggalkan salat itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, apakah dia wajib untuk disolati atau tidak ketika meninggal dunia? Ya, sebenarnya secara hukum, kalau mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat bukan lagi Islam, karena Rasulullah mengatakan mantara faqad kafar, siapa meninggalkannya maka dia adalah kafir, maka dia wajib disolati. Kalau mengambil pendapat ini, ya. Tapi kalau mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tetap dia dikatakan Islam secara zahir, adapun batinnya terserah Allah. Ya. Allah yang mengatur. Tapi secara batinnya dia dikatakan Islam, maka sekalipun disolati, maka hendaknya yang menyolati itu jangan orang-orang yang terpandang. Jangan Pak Imam yang sholat. Ya. Ya. Serahkan orang lain, ya. Jadi Pak Imam tunjuk orang lain saja, saya tidak mau sholat supaya menjadi pelajaran orang masih hidup. Ya, bahwasanya kalau orang tidak mau sholat, Pak Imam tidak mau sholat. Kan seperti itu. Ya, ini menjadi pelajaran bagi orang hidup, maka tidak masalah diumumkan. Pak Imam mengumumkan bahwasanya siapa yang tidak sholat, saya tidak akan menjelatinya. Tidak masalah, itu untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Saya demikian karena sudah masuk sholat Isya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.